Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1623 Pertempuran Besar dengan Tuan Muda Penjara Darah. 12 senjata suci mengepung Luming. Dia memegang tombak naga hitam di tangannya dan melemparkan 13 serangan kekuatan yang terkumpul. Suara mendesing. Sinar tombak besar menusuk ke depan seolah-olah akan menembus langit dan bumi. Namun, pancaran tombak menembus lautan darah dan sebuah lorong besar tercipta. Namun, lautan darah bergolak dan mengembun lagi. Dia tidak mengerahkan kekuatan apapun. Dia merasa memiliki kekuatan tetapi tidak ada tempat untuk menggunakannya. Bas! Luming beralih ke pedang senjata sucinya dan menebas aura pedang yang sangat besar. Namun, itu tetap tidak berguna dan tidak bisa menghancurkan lautan darah. Tubuh spiritual surga sungguh kuat. Luming bergumam. Kekuatan tempur pemuda berjubah darah ini tidak lebih lemah dari Wan Tiancheng. Jika Luming memanggil gelembung dan menyempurnakan tubuh keduanya, dia akan mampu menekan pihak lain. Namun, itu tidak ada artinya. Luming ada di sini untuk melatih dirinya sendiri. Ledakan, ledakan. Seketika, Luming mulai melancarkan serangan hiruk-pikuk. Dia menggunakan tombak panjang, pedang tempur, dan teknik penjara penekan surga. Dia bergantian menyerang lautan darah yang luas, menyebabkannya terjatuh dan bergetar hebat. Namun, lautan darah masih belum pecah. Namun, serangan seperti itu tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya itu bisa menghentikan invasi lautan darah dan melawan kekuatan pemurnian. Di luar lautan darah, tubuh Tuan Muda Penjara Darah ditutupi oleh cahaya darah. Dia berdiri di atas lautan darah dengan tatapan dingin di matanya. Berjuanglah sesukamu. Biarpun kamu berjuang lebih lama, kamu tetap akan mati pada akhirnya. Tuan Muda Penjara Darah berkata dengan dingin. Tubuhnya menjadi semakin kabur, seolah-olah dia akan berubah menjadi cahaya darah dan bergabung ke dalam lautan darah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di lautan darah, cahaya optimis mulai berubah. Itu diringkas menjadi pedang, tombak, dan benda lainnya, dan melancarkan serangan terhadap Luming. Bagus. Luming tidak takut. Dia memegang tombak di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, berbenturan dengan cahaya darah. Dalam sekejap mata, beberapa menit telah berlalu, dan pertempuran masih berlangsung. Keren-keren. Haha, lautan darahmu tidak bisa memurnikanku sama sekali. Luming tertawa terbahak-bahak, suaranya melewati lautan darah. Hal ini membuat wajah Tuan Muda Penjara Darah menjadi semakin jelek. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tuan Muda Penjara Darah berteriak dengan dingin. Tubuhnya berubah menjadi kumpulan cahaya darah dan bergabung ke dalam lautan darah, membuat kekuatan lautan darah semakin kuat. Di lautan darah, di depan Luming, lautan darah bergolak dan tiba-tiba mengembun menjadi wajah besar. Itu adalah wajah penjara darah Tuan Muda. Membunuh. Wajah besar itu berteriak dan cahaya berdarah tak berujung melesat ke arah Luming. Tombak naga hitam bergetar dan berubah menjadi pancaran tombak, menusuk cahaya darah. Pada saat yang sama, dia menebas dengan pedang di tangan kirinya, mengirimkan pedang ki yang besar. Ledakan, ledakan. Kali ini, kekuatan lampu merah darah bahkan lebih kuat. Tubuh Luming bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Hanya dengan tubuh utamanya, dia bukanlah tandingan favorit surga seperti Tuan Muda Penjara Darah. Membunuh. Pada saat ini, Luming tiba-tiba berteriak dan teknik pedang dewa meledak. Itu berubah menjadi dua lampu pedang hitam dan menusuk lautan darah. Itu serangan jiwa. Serangan menyakitkan Tuan Muda Penjara Darah datang dari lautan darah. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua cahaya pedang keluar dari mata Luming dan menembus lautan darah. Penjara darah Tuan Muda menjerit lagi di lautan darah. Lautan darah bergolak dengan cepat. Di lautan darah, sosok Tuan Muda Penjara Darah muncul kembali, dan wajahnya sedikit pucat. Bukan karena dia tidak memiliki harta pertahanan dewa spiritual. Namun, tubuhnya telah berubah menjadi cahaya merah darah dan menyatu menjadi lautan darah. Artinya jiwanya juga telah terpisah. Secara alami, harta pertahanan dewa spiritual telah kehilangan pengaruhnya. Jiwanya telah dilukai oleh Luming dalam satu gerakan. Dia tidak punya pilihan selain mereformasi tubuhnya agar harta pertahanan dewa spiritual bisa efektif. Namun, ketika dia membentuk kembali tubuhnya,
kekuatan lautan darah secara alami jauh lebih lemah. Kekacauan. Lu Ming berteriak pelan, tangannya bergerak cepat. Di langit di luar lautan darah, segel besar yang mengubah langit terbentuk. Itu tidak lebih kecil dari lautan darah. Ini adalah segel kekacauan yang membalikkan langit yang telah dilepaskan Lu Ming dengan sekuat tenaga. Serangan yang mengerikan. Di luar, banyak teladan menjadi pucat ketika mereka melihat segel besar yang membalikkan langit di langit. Mereka merasa jika serangan seperti itu menimpa mereka, jiwa mereka pasti akan tersebar. Ledakan. Cap kekacauan yang membalikkan langit menekan lautan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Lautan darah bergetar dan bergejolak dengan liar, menahan segel kekacauan yang membalikkan langit dengan cara yang menakutkan. Di langit, terjadi ledakan terus-menerus. Ada jalan keluar. Di lautan darah, Lu Ming mendongak dan matanya berbinar. Segel kekacauan yang membalikkan langit bertabrakan dengan lautan darah dan akhirnya membuat celah. Lu Ming menggunakan langkah angin yang menggelegar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tubuhnya berubah menjadi angin dan guntur. Dia langsung bergegas keluar dari celah dan keluar dari lautan darah. Orang itu telah bergegas keluar. Beberapa orang berteriak kaget. Harus diketahui bahwa tidak mudah untuk keluar dari penjara darah lautan darah Tuan Muda, dan sangat sedikit orang yang bisa melakukannya. Ledakan. Pada saat ini, segel kekacauan yang membalikkan langit akhirnya menghabiskan energinya dan meledak karena tabrakan terus-menerus dengan lautan darah. Namun, lautan darah juga menjadi lebih putus asa. Bukan karena segel kekacauan yang membalikkan langit itu tidak kuat. Masalah utamanya adalah kultivasi Lu Ming jauh lebih lemah daripada kultivasi lawannya. Lautan darah lawannya mengandung kekuatan hukum. Selain itu, segel kekacauan yang membalikkan langit masih berada di tingkat keempat, jadi kekuatannya secara alami terbatas. Bahkan jika kamu bergegas keluar dari lautan darah, kamu tetap akan mati. Tuan Muda Penjara Darah berteriak dengan dingin. Lautan darah mengembun menjadi bendera darah lagi dan dia memegangnya di tangannya. Cahaya darah di tubuhnya terus-menerus mengalir ke bendera darah. Bendera darah membesar hingga 100.000 kaki dan menyapu ke arah Lu Ming. Bas! Tombak panjang Lu Ming menyapu dan melebar hingga 100.000 kaki. Keduanya bertabrakan satu sama lain, dan langit dan bumi bergemuruh. Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan dan mundur. Dalam konfrontasi langsung, dia pada akhirnya bukan tandingannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Bendera darah setinggi 10.000 kaki menyapu ke arah Lu Ming. Lu Ming meletakkan tombak naga hitam. Dia memegang segel kekacauan yang membalikkan langit di tangannya dan melemparkannya ke arah Lu Ming. Segel Primal Chaos Empyrean ini memiliki sekitar 60% kekuatannya. Ledakan. Segel kekacauan yang membalikkan langit dihancurkan oleh bendera darah. Tapi kemudian, beberapa segel pembalik langit yang kacau terkondensasi di tangan Lu Ming dan dibuang secara berurutan. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, bertukar lebih dari 10 gerakan berturut-turut. Meskipun Lu Ming berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tidak mungkin Tuan Muda Penjara Darah membunuhnya dalam waktu singkat. Ledakan. Ada lagi ledakan yang memekakkan telinga dan Lu Ming mundur dengan cepat. Hahaha, aku sangat bahagia hari ini. Ayo bertarung di lain hari. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Sosoknya bersinar dan dia kembali ke kota Darkwater. Jika kamu ingin pergi, tinggallah. Tuan Muda Penjara Darah mengeluarkan raungan panjang, dan niat membunuhnya setajam pisau. Hari ini, dia sebenarnya diprovokasi oleh seniman bela diri kerajaan bela diri tingkat 9. Di pertarungan terakhir, dia sebenarnya tidak bisa mengalahkan pihak lain. Di mana dia akan meletakkan wajahnya. Dia tidak akan puas jika dia tidak membunuh Lu Ming. Dia mengibarkan bendera darah dan mengejar Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Namun, Lu Ming menggunakan langkah angin yang menggelegar dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, dia bergegas ke kota Darkwater. Brengsek, Tuan Muda Penjara Darah berteriak, tapi dia tidak punya pilihan selain berhenti. Lu Ming bergegas ke kota Darkwater dan menemukan tempat tersembunyi untuk melepas topengnya. Dia mengganti pakaiannya dan menghela nafas panjang. Bab 1624 Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Pertarungan tadi hampir menghabiskan seluruh yuan aslinya. Namun, dalam pertarungan ini, dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya, namun dia masih bisa ditekan oleh lawannya. Namun, dia juga mendapatkan pengetahuan baru dalam pertempuran ini. Dia memiliki pemahaman baru tentang Dao Agung Langit dan Bumi.
Selama dia mencernanya dengan benar, dia pasti akan membaik. Segera, dia kembali ke Istana Phoenix dan memasuki diagram gunung dan sungai. Dia duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan dan mulai memahaminya dengan tenang. 2 hari kemudian, Lu Ming akhirnya mengakhiri kultivasinya. Bertarung dengan orang kuat dan bertarung sampai mati memang cepat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan budidaya pahit. Lu Ming tersenyum. Dan EBSCP, domain primal chaos-nya juga meningkat. Kalau begitu ayo lanjutkan. Lu Ming tersenyum dan meninggalkan Istana Phoenix. Dia menemukan tempat rahasia, berganti pakaian menjadi jubah hitam dan mengenakan topeng Asura, dan menuju keluar kota. Itu Asura, dia ada di sini lagi. Kedatangan Lu Ming menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, pertempuran antara Lu Ming dan Tuan Muda Penjara Darah 2 hari lalu telah menyebar seperti api. Bertarung, Lu Ming masih mendominasi seperti terakhir kali. Dia menatap seorang pria muda dan melayangkan pukulan ke arahnya. Melalui auranya, pemuda ini seharusnya berada pada level yang sama dengan Tuan Muda Penjara Darah. Kamu sedang mencari kematian. Pihak lain berteriak dengan dingin dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Lu Ming. Kali ini, Lu Ming masih dirugikan dan dia bertukar lebih dari 100 gerakan dengan pihak lain. Bocah, pergilah ke neraka. Pada saat ini, seberkas cahaya merah darah keluar dari kota air yang gelap. Itu adalah Tuan Muda Penjara Darah. Dia jelas telah mendengar berita itu dan bergegas keluar dengan agresif. Aku tidak akan menemanimu hari ini. Kita akan bertarung lagi dalam 2 hari. Lu Ming tersenyum dan menggunakan tangga angin yang menggelegar. Dengan beberapa kilatan, dia menghindari Tuan Muda Penjara Darah dan bergegas ke kota air yang gelap. Orang ini menggunakan kita sebagai batu asahan. Pemuda yang bertarung dengan Lu Ming hari ini berkata dengan dingin. Tidak ada yang akan merasa nyaman digunakan sebagai batu asa oleh seniman bela diri Kerajaan Bela Diri LV9. Teknik budidaya orang itu sangat aneh. Keterampilan rahasia yang dia gunakan adalah rahasia 10.000 tentara keluargawan. Namun, domainnya tampaknya bukan domain 10.000 tentara. Ini sangat mirip dengan Chaos Domain yang legendaris. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang bisa mengolah domain kekacauan. Benar-benar mengejutkan. Lagi pula, tubuh rohnya sepertinya berhubungan dengan 9 naga. Para pemuda di sekitar danau sedang berdiskusi. Orang-orang ini semua adalah anak ajaib dari pasukan tingkat kaisar dan tentu saja memiliki penilaian unik. Wilayah dan tubuh roh Lu Ming tidak dapat disembunyikan dari orang-orang ini. Ini adalah era yang hebat saat ini. Saya tidak menyangka akan bertemu seseorang yang telah mengembangkan domain chaos di medan perang 100 klan. Domain kekacauan adalah salah satu dari 10 domain terkuat. Di masa depan, ketika dia mengembangkan suatu hukum, itu juga akan menjadi salah satu dari 10 hukum terkuat. Itu benar. Saya pernah mendengar bahwa ada orang yang berhasil mengembangkan prinsip-prinsip utama lainnya. Jika kita dapat melihat benturan prinsip-prinsip utama, betapa indahnya hal itu. Petik 2. Jenius yang bertarung dengan Lu Ming hari ini bergumam pada dirinya sendiri. Setelah Lu Ming memasuki kota Darkwater, dia berganti penyamaran dan menuju ke Istana Phoenix. Dia tidak menyangka akan bertemu Feng Ling yang mencarinya saat dia kembali ke Istana Phoenix. Lu Ming, ada berita di peta dan kunci makam Raja Samsara. Kata Huang Ling. Oh, bagaimana kabarnya? Mata Lu Ming berbinar dan dia bertanya. Memang ada lebih dari satu peta dan kunci makam Raja Samsara. Peta dan kunci makam Raja Samsara telah muncul di tempat berbeda dan diperoleh oleh orang yang berbeda. Hal ini telah menyebar seperti api di kota perairan gelap. Kata Huang Ling. Apakah kamu tahu siapa yang mendapatkannya? Lu Ming bertanya. Entahlah, tapi saya yakin banyak dari mereka berada di kota Darkwater. Huang Ling menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka semua menunggu. Kalau begitu, kita tidak perlu terburu-buru. Seseorang pasti akan menjadi orang pertama yang memimpin. Kata Lu Ming. Huang Ling mengangguk dan pergi setelah berdiskusi dengan Lu Ming. Lu Ming terus berkultivasi dalam diagram gunung dan sungai. Setelah itu, Lu Ming akan pergi keluar kota setiap 2 hari untuk menantang para ahli. Di antara mereka, dia paling sering bertarung dengan Tuan Muda Penjara Darah. Meskipun Lu Ming selalu dirugikan, Tuan Muda Penjara Darah tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Begitu saja, waktu 1 bulan berlalu dalam sekejap. Dalam sebulan terakhir,
nama Asura telah menyebar ke seluruh kota Darkwater, menjadi seorang maniak pertempuran yang terkenal. Semua orang tahu bahwa Luming menggunakan orang-orang jenius itu sebagai batu asah. Sebaliknya, para jenius itu juga menggunakan Luming sebagai batu asah, memaksa diri mereka untuk bekerja keras. Dalam sebulan terakhir, Luming telah membuat kemajuan pesat. Dia telah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat 9. Oleh karena itu, pada akhirnya, ketika Luming menantang keajaiban itu, kerugiannya tidak lagi terlihat jelas. Dia bahkan mungkin berakhir seri. Ada terlalu banyak teladan di medan perang 100 klan dan tidak ada kekurangan lawan. Itulah mengapa Luming bisa meningkat begitu cepat. Jika dia berada di benua Azure, dia tidak akan meningkat begitu cepat, karena dia tidak memiliki banyak lawan. Bentrokan antara para jenius secara alami akan mendorong seseorang untuk berkembang. Peningkatan Luming sangat jelas terlihat. Pada hari ini, Luming sedang berkultivasi di diagram gunung dan sungai. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Sepertinya ada pergerakan di luar. Luming mengakhiri budidayanya dan keluar dari diagram gunung dan sungai. Gan, begitu dia keluar dari diagram gunung dan sungai, tangisan tajam datang dari langit. Itu bergema di seluruh dunia dan bergema antara langit dan bumi. Luming meninggalkan ruangan dan menatap ke langit. Dia menyadari bahwa masih ada beberapa matahari lagi di langit. Bukan, itu bukan matahari, tapi beberapa burung gagak emas. Burung dewa, burung gagak emas berkaki 3, ada beberapa burung gagak emas berkaki 3. Gagak emas berkaki 3 juga dikenal sebagai burung dewa matahari. Seperti naga dan burung phoenix sejati, ia juga merupakan binatang dewa yang sangat menakutkan. Garis keturunan Yan Kuangtu adalah gagak emas berkaki 3. Beberapa burung gagak emas berkaki 3 berputar-putar di langit di atas kota Darkwater. Tubuh mereka diselimuti api emas, bersinar terang seperti matahari. Apa yang sedang terjadi? Mengapa burung gagak emas berkaki 3 itu berputar-putar di langit? Di Istana Phoenix, para murid juga khawatir. Mereka muncul di langit satu persatu dan menatap ke langit. Sosok Huangling muncul di samping Luming. Gan, Gan. Sebanyak 4 burung gagak emas berkaki 3 mengeluarkan teriakan nyaring dan kemudian berubah menjadi 4 pemuda berjubah emas, berdiri di sekitar kota Darkwater. Semuanya, aku, putra mahkota ras gagak emas, ingin mengatakan sesuatu kepada kalian semua. Keempat pemuda ras gagak emas berbicara pada saat yang sama, dan suara mereka bergema di seluruh kota Darkwater. Gan, pada saat ini, seruan burung gagak emas yang lebih keras terdengar di langit. Cahaya keemasan menyilaukan memenuhi langit, dan kemudian sosok setinggi 10.000 kaki muncul di langit. Itu adalah seorang pria muda, tapi dia bukanlah makhluk fisik. Sebaliknya, ia dibentuk dari yuan sejati dan kekuatan nomologis. Dia mengenakan jubah emas dengan sulaman matahari di atasnya. Di kepalanya ada mahkota emas. Dia tampan, dingin, dan sombong, dan memancarkan keagungan yang kuat. Salam, Pangeran ke-10. Keempat anggota ras gagak emas menyambut sosok yang menjulang tinggi itu secara bersamaan. Itu adalah ras Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Dia sangat menakutkan. Tubuhnya setara dengan tubuh spiritual surga kelas rendah, dan dia sudah mencapai tahap ketiga dari alam setengah suci, alam di mana hukum dapat dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kata Huangling, matanya dipenuhi kesungguhan. Bab 1625 Pertemuan. Apakah ini kumpulan hukum? Mata Luming menyipit. Ruang nomologis, seperti namanya, adalah kekuatan hukum yang dituangkan ke dalam tubuh. Setiap otot dan bahkan setiap sel di tubuh dipenuhi dengan kekuatan hukum. Pada level ini, kekuatan fisik seseorang akan meroket, dan kekuatan tempurnya akan sangat menakutkan. Mereka hanya berjarak setengah langkah dari alam suci. Huangling juga memiliki tubuh spiritual surgawi kelas bawah. Dia adalah favorit surga dengan level yang sama dengan lawannya. Namun, tingkat pengolahannya masih berada di alam setengah biksu tahap kedua. Jika dia bertarung dengan lawannya, dia akan dikalahkan dengan mudah. Di medan perang 100 klan, keajaiban semacam ini hampir menjadi yang terkuat. Bahkan keajaiban terkuat pun jarang datang ke medan perang 100 klan karena mereka tidak berpengaruh pada pelatihan. Pangeran Gagak Emas ke-10 mengamati sekeliling dengan tatapan bermartabat dan berkata, "Saya yakin semua orang telah mendengar berita bahwa makam Raja Reinkarnasi akan segera muncul.
Banyak orang terkejut. Hal pertama yang dikatakan Pangeran ke-10 Gagak Emas adalah tentang makam Kaisar Reinkarnasi. Mungkinkah dia melakukan ini karena makamnya? Akhirnya, seseorang tidak dapat menahannya lagi. Lu Ming tersenyum dan bertukar pandang dengan Huang Ling. Saya juga tahu bahwa beberapa orang telah memperoleh peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi. Mereka berada di kota air yang gelap. Pangeran Gagak Emas yang ke-10 melanjutkan. Mata banyak orang berbinar ketika mereka memahami bahwa Pangeran Gagak Emas ke-10 akan memimpin. Namun, peta dan kunci makam Kaisar Samsara terbagi menjadi banyak bagian. Tidak ada gunanya mendapatkan satu bagian. Hanya dengan mengumpulkan mereka kita dapat menemukan makam Kaisar Samsara dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Saya akan memimpin hari ini. Saya juga memiliki peta dan kunci makam Kaisar Samsara. Besok siang, mereka yang memiliki peta dan kunci makam Kaisar Samsara akan datang ke Istana Gagak Emas untuk menemuiku. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Lagi pula, jika peta-peta ini tidak menyatu dengan kuncinya, maka peta-peta tersebut tidak ada gunanya. Mereka hanya akan menjadi sampah. Pangeran Gagak Emas ke-10 menambahkan satu kalimat terakhir sebelum sosok besarnya menghilang ke udara. Keempat anggota ras Golden Crow juga menghilang ke udara. Bagaimana itu? Apakah kamu ingin pergi ke Istana Gagak Emas besok? Huang Ling memandang Lu Ming. Tentu saja kita akan pergi. Jika kita tidak pergi, peta dan kunci kita tidak akan berguna. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Saat ini, mata beberapa orang di kota Darkwater berkedip-kedip. Seluruh kota Darkwater sedang mendiskusikan masalah ini. Mereka tidak berbicara selama sehari. Siang hari berikutnya, Lu Ming dan Huang Ling menuju ke Aula Gagak Emas. Istana Gagak Emas juga merupakan tempat tinggal sementara yang dibeli oleh klan Gagak Emas di kota air gelap. Itu memiliki wilayah yang sangat luas dan tidak lebih kecil dari Istana Phoenix. Ketika Lu Ming dan Huang Ling tiba di alun-alun di depan Istana Gagak Emas, mereka menyadari bahwa alun-alun sudah ramai. Banyak teladan berkumpul di sekitar alun-alun. Ada juga banyak penduduk setempat. Kebanyakan orang tidak memiliki peta atau kunci makam Raja Reinkarnasi. Mereka di sini hanya untuk menonton pertunjukan dan melihat siapa yang mengambil kuncinya. Ada puluhan pemuda berjubah emas berdiri di alun-alun. Mereka semua adalah anggota ras Golden Crow. Di antara orang-orang ini, ada seorang pemuda bermahkota emas. Dia duduk di kursi dan melihat sekeliling dengan tatapan agung. Dia adalah ras Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Lu Ming dan Huang Ling berbaur dengan kerumunan dan tidak keluar. Siapapun yang memiliki peta dan kunci makam Raja Samsara bisa keluar dan menemuiku. Suara Pangeran ke-10 terdengar. Bang, bang. Pada saat ini, sesosok tubuh melangkah di udara dan mendarat di alun-alun. Itu adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia 20-an. Dia memiliki sosok yang ramping, dan tubuhnya dikelilingi oleh sambaran petir. Auranya sangat mendominasi. Itu Ye Dongfang dari Sekte Thunder God. Seseorang berseru. Orang ini sangat kuat. Tatapan Lu Ming juga sedikit membeku. Halilintar yang mengelilingi kamu Dongfang semuanya dibentuk oleh hukum guntur. Begitu dia melancarkan serangan, itu akan menghancurkan dunia. Kamu Dongfang sangat menakutkan. Dia tidak lebih lemah dari Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Huang Ling mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Ye Dongfang, apakah kamu memiliki peta dan kunci makam Raja Samsara? Mata Pangeran Gagak Emas ke-10 memancarkan dua sinar cahaya keemasan saat dia menatap ke arah Ye Dongfang. Tidak buruk. Telapak tangan Ye Dongfang bersinar, dan jimat giok serta kunci muncul di tangannya. Saat dia berdiri, itu hampir sama dengan kunci jimat giok yang diperoleh Lu Ming dan Huang Ling. Keluarkan peta dan kuncimu, kata Ye Timur. Pangeran Gagak Emas ke-10 tersenyum dan dengan lambaian tangannya, jimat giok dan kunci muncul di tangannya. Hal yang mengejutkan adalah jimat giok dan kuncinya berbeda. Kamu benar-benar mendapatkan dua set peta dan kunci. Mata Ye Dongfang dipenuhi kekuatan petir. Di sekitar mereka, banyak elit sedang melihat jimat dan kunci giok di tangan Pangeran ke-10 Gagak Emas dan kamu Dongfang dengan mata menyala-nyala. Tapi tidak ada yang berani melakukan apapun. Mencoba menumpangkan tangan mereka pada Pangeran ke-10 Gagak Emas dan Ye Dongfang tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. 3 set jelas masih jauh dari cukup. Siapa lagi yang memiliki peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi? Petik 2.
Pangeran Gagak Emas ke-10 melihat sekeliling. Kami. Pada saat ini, dua sosok lagi masuk ke alun-alun. Tidak diragukan lagi, kedua pemuda ini adalah favorit surga yang sangat menakutkan. Meskipun mereka tidak sekuat Ye Dongfang dan Pangeran ke-10 Gagak Emas, mereka berada di level yang sama dengan Huang Ling, Tuan Muda Penjara Darah, dan Wan Tiancheng. Jimat giok dan kunci muncul di masing-masing tangan mereka. Kemudian, setelah beberapa saat, orang lain keluar dan mengeluarkan jimat giok dan kunci. Setelah beberapa saat, orang lain keluar. Tidak ada keraguan bahwa mereka yang telah mendapatkan jimat giok dan kunci makam Raja Reinkarnasi semuanya adalah orang-orang yang sangat menakutkan. Tak satu pun dari mereka lebih lemah dari Tuan Muda Penjara Darah. Wan Tiancheng adalah ahli kebanggaan surga pada tingkat yang sama. Total ada 6 set jimat giok dan kunci makam Raja Samsara di tangan Pangeran Gagak Emas ke-10. Mata Ye Dongfang, Pangeran ke-10 Gagak Emas, dan yang lainnya berbinar. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin bisa mengumpulkan peta dan kunci makam Raja Samsara. Apakah masih ada lagi? Suara Pangeran Gagak Emas yang ke-10 terdengar lagi. Ayo keluar. Huang Ling mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Keduanya melangkah keluar dan mendarat di alun-alun, langsung menarik perhatian semua orang. Itulah roh Phoenix dari Istana Phoenix. Siapa anak itu? Dia berdiri bersama peri Feng Ling. Aku tahu. Anak itu datang ke kota air gelap bersama Huang Ling. Begitu dia tiba, dia dibunuh oleh seorang pembunuh dari rumah 1000 pembunuhan. Namun, pembunuh itu dengan mudah dibunuh olehnya. Kamu berani membunuh para pembunuh di rumah 1000 pembunuh. Kamu cukup berani. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan suara diskusi. Tatapan Pangeran Gagak Emas ke-10 menyapu Lu Ming dan Huang Ling, lalu dia mengabaikan Lu Ming dan menatap Huang Ling. Feng Ling, apakah kamu memiliki kunci dan peta makam Raja Reinkarnasi? Itu bukan pada saya, itu harus pada kita berdua. Sebuah kunci muncul di tangannya sementara jimat giok muncul di tangan Lu Ming. Pangeran Gagak Emas ke-10, Ye Dongfang, dan yang lainnya semuanya terkejut. Bab 1626 hilangnya 3 bagian. Pangeran Gagak Emas ke-10, Ye Dongfang, dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka Lu Ming, yang hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat 9, memiliki peta. Jelas sekali bahwa itu adalah satu set dengan kunci di tangan Huang Ling. Namun, dengan kemampuan Huang Ling, mengapa dia tidak merebut peta itu dari tangan Lu Ming? Bukankah lebih baik menggabungkan peta dan kuncinya? Mengapa mereka harus mengontrol masing-masing? Dia dari Istana Phoenix-mu. Pangeran Gagak Emas ke-10 bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Huang Ling menggelengkan kepalanya. Bukan dari Istana Phoenix. Mata banyak orang berbinar. Seorang ahli kerajaan bela diri LV9 saja tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan peta makam Raja Samsara. Berikan saja padaku. Suara dingin terdengar. Sesosok melangkah keluar dan aura kuat menyelimuti Lu Ming. Tuan Muda Penjara Darah. Mata Lu Ming dipenuhi cahaya dingin. Nak, berikan aku peta makam Raja Reinkarnasi. Anda tidak pantas mendapatkannya. Tuan Muda Penjara Darah berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi keserakahan. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak mendapatkan kunci atau peta makam Raja Reinkarnasi, yang membuatnya iri. Tidak ada orang lain yang lebih lemah darinya, jadi dia tentu saja tidak berani bergerak. Namun, Lu Ming hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat 9 dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Di sampingnya, Pangeran Gagak Emas ke-10, Ye Dongfang, dan yang lainnya hanya memandang dengan acuh tak acuh. Mereka tidak mengatakan apapun dan tidak menghentikannya. Memiliki peta atau kunci berarti mereka memenuhi syarat untuk membuka makam Raja Reinkarnasi bersama mereka. Namun, mereka yang memiliki peta dan kuncinya semuanya sangat berbakat dan kuat. Lu Ming hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-9. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bersama mereka? Saya tidak memenuhi syarat. Apakah kamu punya satu? Lu Ming mencibir. Tidak. Lalu aku akan memberitahumu apakah aku memilikinya atau tidak. Mata Tuan Muda Penjara Darah itu dingin. Cahaya merah darah mengembun di tubuhnya, dan aura kuatnya menekan ke arah Lu Ming. Tiba-tiba, teriakan burung Phoenix terdengar. Aura kuat keluar dari tubuh Huang Ling dan dia berdiri di depan Lu Ming. Dia menatap Tuan Muda Penjara Darah dan berkata dengan dingin,
penjara darah, Lu Ming bersamaku. Jika kamu ingin menyerangnya, mari kita lihat apakah kamu bisa mengalahkanku. Feng Ling, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan ahli ranah bela diri kerajaan LV9? Aku khawatir dia akan menjadi beban bagimu saat kita memasuki makam Raja Reinkarnasi. Berikan saya petanya dan bekerjalah dengan saya. Itulah cara yang harus dilakukan. Kata Tuan Muda Penjara Darah, mencoba membujuk Feng Ling. Tersesat, atau kita akan bertarung. Diam, Huang Ling memarahi dengan dingin. Anda, Tuan Muda Penjara Darah sangat marah, tapi dia takut pada Huang Ling. Meskipun Huang Ling adalah favorit surga pada tingkat yang sama dengannya, dia memiliki tubuh surgawi Phoenix yang abadi dan kekuatan hidupnya terlalu kuat. Dalam pertempuran, dia tidak takut mati. Dia menggunakan kekuatan hidupnya yang kuat untuk menguras tenaga lawannya sampai mati. Di antara favorit surga pada level yang sama, Feng Ling adalah yang paling sulit dihadapi. Menjijikkan, Tuan Muda Penjara Darah meraung di dalam hatinya. Apa yang salah dengan Huang Ling ini? Apakah dia sudah gila? Dia lebih suka bekerja dengan Lu Ming daripada dia. Apa perbedaan antara mengajak Lu Ming dan membawa beban? Mungkinkah anak ini kekasih Feng Ling? Pikir, Tuan Muda Penjara Darah. Dia bukan satu-satunya. Banyak orang di sekitar alun-alun memiliki pemikiran yang sama. Nak, dengan kultivasimu, kamu tidak akan mendapatkan harta apapun bahkan jika kamu memasuki makam Raja Reinkarnasi. Anda hanya akan menyia-nyiakan petanya. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Bagaimana kalau Anda menjual peta itu kepada saya? Petik 2. Tuan Muda Penjara Darah masih belum menyerah. Enyah. Jawaban Lu Ming sangat sederhana. Itu hanya satu kata. Apa yang baru saja Anda katakan? Niat membunuh Tuan Muda Penjara Darah semakin meningkat. Dia memelototi Lu Ming dan berkata, Nak, jangan berpikir kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu mendapat dukungan Huang Ling. Kamu hanyalah sampah yang hanya tahu cara bersembunyi di balik seorang wanita. Mari kita lihat apakah kamu bisa menyimpan peta makam Raja Reinkarnasi. Setelah mengatakan itu, Tuan Muda Penjara Darah mendengus dingin dan meninggalkan alun-alun. Di tengah kerumunan, dua orang memandang Lu Ming dengan ketakutan. Mereka adalah Zhao Kuang dan Sima Liang. Keduanya juga datang ke kota Darkwater. Mereka mengetahui kekuatan tempur Lu Ming dengan sangat baik. Bahkan Wan Tiancheng telah dibunuh oleh Lu Ming. Tentu saja, mereka tidak akan mengingatkan Tuan Muda Penjara Darah tentang kekuatan tempur Lu Ming. Bukankah lebih baik jika Lu Ming mempunyai musuh? Dia bisa meminjam tangan orang lain untuk menghadapi Lu Ming. Apakah ada orang lain yang memiliki peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi? Suara Pangeran Gagak Emas yang ke-10 terdengar lagi. Kerumunan di sekitar alun-alun saling memandang. Kali ini, tidak ada yang keluar. Setelah itu, Pangeran Gagak Emas ke-10 menanyakan beberapa pertanyaan lagi, tapi tidak ada yang keluar. Jelas, tidak ada lagi. Semuanya, kita punya 7 set di sini. Mari kita lihat dan lihat apakah semuanya ada di sini. Bagaimana menurutmu? Saran Pangeran Gagak Emas ke-10. Bagus, itulah yang kuinginkan. Ye Dongfang yang pertama berbicara, diikuti yang lainnya. Mari aktifkan pola di peta dan satukan untuk dilihat. Kata Pangeran ke-10 Gagak Emas. Dengan lambaian tangannya, layar cahaya emas menyelimuti mereka, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melihatnya. Banyak yang menghela nafas. Mereka awalnya ingin mengintip peta, tapi sepertinya mereka tidak punya kesempatan. Di dalam layar cahaya keemasan, Pangeran Gagak Emas ke-10 mengeluarkan 2 jimat giok. Dia menuangkan energi ke dalamnya, dan kedua jimat giok itu menyala. Di udara, 2 peta muncul. Kemudian, Ye Dongfang juga menyuntikkan kekuatan halusnya ke dalam jimat giok, dan peta lain muncul. Ketiga bagian peta itu disatukan di udara untuk membentuk peta yang lebih besar, tapi jelas bahwa peta itu tidak lengkap. Setelah itu, sisanya menyalurkan esensi vital mereka ke dalam jimat giok mereka dan peta yang tidak lengkap muncul satu demi satu. Lu Ming melakukan hal yang sama dan jimat giok di tangannya juga muncul. Sebanyak 7 peta disatukan. Ini masih belum lengkap. Wajah Pangeran Gagak Emas ke-10 menjadi gelap. Terlihat jelas bahwa ketujuh bagian peta tersebut disatukan untuk membentuk peta yang lebih besar, namun masih ada yang kurang. Ada bagian yang hilang di tengah dan sudut yang hilang di kedua sisi. Menurut ukurannya,
seharusnya ada 3 bagian yang hilang. Seharusnya ada total 10 peta dan 10 kunci. Itu memang tidak lengkap. Tidak ada lokasi spesifik di peta. Tampaknya hanya ketika ke-10 peta selesai barulah lokasi spesifiknya akan ditampilkan. Kata Ye Timur, mungkin orang yang mendapatkan sisa peta dan kunci makam Raja Samsara bukan di kota Darkwater tapi di 3 kota lainnya. Seseorang berkata, di tengah medan perang 100 suku, ada 4 kota besar tempat berkumpulnya sejumlah besar orang jenius. Peta yang tersisa kemungkinan besar ada di kota lain. Itu mungkin. Saya akan mengirim orang ke 3 kota lainnya untuk menyebarkan berita. Yang terbaik bagi kami untuk tinggal di kota Darkwater untuk saat ini. Saat peta dan kuncinya sudah siap, kita akan berangkat ke makam Kaisar Reinkarnasi. Kata Pangeran ke-10 Gagak Emas. Yang lain mengangguk dan menyimpan petanya. Beberapa dari mereka menatap Luming dengan dingin dan cahaya aneh muncul di mata mereka. Namun, setelah mereka melirik Huang Ling, mereka semua tampak ketakutan. Pangeran Gagak Emas ke-10 melambaikan tangannya, dan penghalang cahaya menghilang. Mata semua orang tertuju pada mereka, bertanya-tanya apakah mereka tahu di mana makam Kaisar Reinkarnasi berada. Bab 1627 Surga Kekacauan membalikkan terobosan segel. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Kata Ye Dongfang dan pergi. Saya juga. Kemudian, yang lainnya terbang ke udara dan pergi. Sepertinya petanya belum lengkap. Kalau tidak, mereka tidak akan bubar. Itulah yang seharusnya terjadi. Mereka sedang menunggu peta dan kunci yang tersisa. Orang-orang di sekitar menebak. Luming dan Huang Ling juga melangkah ke udara dan pergi. Mata banyak orang tertuju pada Luming dengan keserakahan di mata mereka. Mata mereka melihat sekeliling, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Segera, Luming dan Feng Ling kembali ke Istana Phoenix. Saya harus terus meningkatkan kekuatan saya. Luming merenung dalam hatinya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, bersama dengan Gelembung dan Ming Lian, itu lebih dari cukup untuk menghadapi para jenius seperti Tuan Muda Penjara Darah. Namun, melawan para jenius seperti Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Ye Dongfang, dia masih sedikit kurang. Namun, budidaya Luming saat ini telah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat 9. Akan terlalu sulit baginya untuk menerobos dalam waktu singkat. Sebab, jika ia ingin mengambil satu langkah ke depan, maka ia akan mampu memahami tingkatan tertinggi dan memasuki alam setengah biksu tahap pertama. Tidak mudah untuk menerobos dari ranah bela diri kerajaan tingkat 9 ke ranah setengah sein. Dalam waktu singkat, Luming memiliki 2 cara untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Yang pertama adalah segel kekacauan yang membalikkan langit, dan yang kedua adalah meningkatkan kekuatan jiwanya. Dia merasa bahwa dia akan segera mampu menembus segel kekacauan yang membalikkan langit dan melangkah ke tingkat kelima. Adapun kekuatan jiwanya, selama dia menyempurnakan kristal iblis-iblis, dia akan dapat terus meningkatkannya. Meskipun para jenius seperti Tuan Muda Penjara Darah dan Huang Ling semuanya memiliki harta pertahanan dewa spiritual yang dapat mempertahankan jiwa mereka, kekuatan pertahanan mereka hanya relatif. Jika kekuatan jiwa seseorang cukup kuat, ia masih bisa menembus pertahanan dan memberikan dampak besar pada jiwa. Jika kekuatan jiwa Luming sebanding dengan orang suci yang cerah atau bahkan orang suci yang agung, dia dapat menerobos harta pertahanan dewa spiritual Penjara Darah Tuan Muda dan menghancurkan jiwanya dengan teriakan dan pandangan. Pada akhirnya, itu karena kekuatan jiwa Luming tidak cukup kuat. Kekuatan jiwanya saat ini hanya setara dengan kekuatan setengah sein tahap kedua. Ketika kekuatan jiwa Luming mencapai tahap ketiga dari alam setengah suci, bahkan jika pihak lain memiliki harta pertahanan dewa spiritual, dia masih mampu menimbulkan dampak yang besar. Oleh karena itu, Luming memutuskan untuk tidak menerima tantangan tersebut untuk saat ini. Dia akan tinggal di Istana Phoenix dan berkultivasi dengan damai. Luming duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Pikirannya berada dalam keadaan halus saat dia memahami segel kekacauan yang membalikkan langit. Di aula istana di kota air gelap, Tuan Muda Penjara Darah duduk di singgasana dengan ekspresi dingin. Saya harus mendapatkan peta atau kunci makam Raja Reinkarnasi. Tuan Muda Penjara Darah berkata dengan dingin sambil mengepalkan tinjunya. Tanpa peta atau kunci makam Raja Reinkarnasi, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Hanya dengan peta atau kunci makam Raja Reinkarnasi dia dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tuan Muda,
Apakah Anda punya rencana? Ada beberapa pemuda lain di aula. Mereka semua adalah bawahan dari Tuan Muda Penjara Darah. Salah satu dari mereka berbicara. Menangkap. Mata Tuan Muda Penjara Darah berbinar saat dia berkata, orang bernama Luming itu hanya berada di ranah bela diri kerajaan LV9. Hak apa yang dia miliki untuk memiliki peta? Peta itu seharusnya menjadi milikku. Wajah orang lain berubah, dan salah satu dari mereka berkata, tetapi Tuan Muda, Luming bersembunyi di kota Darkwater. Kita tidak bisa bergerak ke sana. Apalagi dia ada di Istana Phoenix. Roh Phoenix ada di Istana Phoenix. Bagaimana kita bisa membawanya pergi? Petik 2. Saya akan mencari cara untuk meminta bantuan untuk menangani Huang Ling. Selama aku bisa memancingnya pergi, Luming akan mudah ditangani. Dia hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-9. Aku bisa menjatuhkannya dalam sekejap. Selama aku bisa menjatuhkannya, aku akan segera meninggalkan kota Darkwater. Bahkan ahli alam bijak di kota Darkwater tidak akan berdaya melawanku. Tuan Muda Penjara Darah berkata dengan suara dingin. Tuan Muda itu bijaksana. Yang lain dengan cepat menyanjungnya. Ya, selama periode waktu ini, perhatikan baik-baik pergerakan Istana Phoenix dan Luming. Saya akan menemukan cara untuk menemukan seseorang untuk membantu kita mengalihkan perhatian roh Phoenix. Begitu saya menemukan seseorang untuk membantu kita, kita dapat mengambil tindakan. Kata Tuan Muda Penjara Darah. Luming tidak tahu tentang rencana Tuan Muda Penjara Darah. Dia sepenuhnya fokus pada budidaya segel kekacauan yang membalikkan langit. Luming telah lama mengembangkan segel kekacauan yang mengubah langit ke puncak tingkat keempat. Setelah periode pembunuhan dan penempaan ini, ia berada di ambang terobosan. Oleh karena itu, setelah Luming mengolahnya dengan sepenuh hati selama 2 hari, segel kekacauan yang membalikkan langit secara alami menerobos dan mencapai tingkat kelima. Budidaya segel kekacauan yang membalikkan langit sangatlah sulit. Misalnya, Luming tidak butuh waktu lama untuk mengembangkan langkah angin yang menggelegar dan 13 akumulasi serangan kekuatan ke tingkat ke-6. Namun, segel kekacauan yang membalikkan langit baru menembus ke tingkat kelima setelah berkultivasi begitu lama. Sulit untuk mengolahnya, tetapi karena itu, ia lebih kuat. Setiap kali segel kekacauan yang membalikkan langit menembus suatu level, kekuatannya akan meroket, terutama 2 level terakhir. Dalam diagram gunung dan sungai, Luming berdiri di puncak gunung. Domain kekacauannya melonjak dan cap kekacauan yang membalikkan langit muncul di telapak tangannya, semakin besar dan besar. Kemudian, Luming menggoyangkan telapak tangannya dan segel kekacauan yang membalikkan langit menghilang secara otomatis. Kemudian, segel kekacauan yang membalikkan langit terkondensasi di telapak tangan Luming yang lain. Di masa lalu, Luming harus membentuk segel tangan untuk memadatkan segel kekacauan yang membalikkan langit. Sekarang, dia bahkan tidak perlu melakukan itu. Dia bisa memadatkan segel kekacauan yang membalikkan langit dengan satu pikiran. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk bertarung. Sekarang, tingkatkan kekuatan jiwaku. Luming tersenyum dan duduk di tanah. Dia mengeluarkan kristal jahat iblis dan mulai memurnikannya. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Setelah 5 hari pemurnian terus-menerus, kekuatan jiwa Luming juga membuat terobosan. Kekuatan-kekuatan jiwanya setara dengan alam setengah Sein tahap ketiga. Saya telah mengasingkan diri untuk sementara waktu. Saatnya keluar dan melihat apakah ada berita. Luming berpikir dalam hati. Saat berikutnya, dia keluar dari diagram gunung dan sungai dan mengirim pesan ke Huang Ling. Tidak lama kemudian, Huang Ling menemukan Luming. Huang Ling, bagaimana kabarnya? Apakah ada yang datang membawa kunci dan peta makam Raja Reinkarnasi? Luming bertanya. 3 hari yang lalu, seorang ahli datang. Dia punya peta dan kunci. Kami masih kekurangan 2 lagi. Kata Huang Ling. Oh, sepertinya itu akan segera terjadi. Luming tersenyum. Luming, situasi di kota Darkwater menjadi semakin rumit. Banyak ahli yang datang dari kota lain. Kamu harus berhati-hati hari ini. Huang Ling mengingatkan. Luming mengangguk. Dia mendapat firasat bahwa sebelum makam Kaisar Reinkarnasi dibuka, akan ada badai. Kota Darkwater tidak akan damai. Pada saat ini, seorang murid perempuan Istana Phoenix maju dan membungkuk kepada Feng Ling. Saintes, Tuan Muda Tianying dari Istana Burung Surgawi telah mengirim seseorang ke sini. Dia berkata bahwa dia mengadakan jamuan makan di restoran abadi yang mabuk dan ingin mengundangmu untuk ngobrol.
Tuan Muda Tianying. Huang Ling mengerutkan kening. Gadis suci, apakah kamu akan pergi? Orang-orang dari Istana Tianqin juga mengatakan bahwa Tuan Muda Tianying telah mengundang Pangeran Gagak Emas yang ke-10, dan sekarang hanya kamu yang tersisa. Kata murid perempuan Istana Phoenix. Ya, Huang Ling merenung sejenak dan berkata, pergi dan katakan padanya bahwa aku akan ke sana sebentar lagi. Ya, murid perempuan Istana Phoenix membungkuk dan mundur. Bab 1628 mengambil tindakan. Istana Burung Surgawi. Apakah itu juga merupakan kekuatan tingkat kaisar? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar, dan itu adalah kekuatan setingkat kaisar yang sangat menakutkan. Istana Burung Surgawi terdiri dari binatang iblis dan binatang dewa tipe burung yang menakutkan, dan ahlinya sebanyak awan. Sedangkan untuk Istana Phoenix, meskipun kita manusia, garis keturunan dan tubuh spiritual kita semuanya berhubungan dengan burung Phoenix. Jadi hubungan antara Istana Phoenix dan Istana Burung Surgawi sangat baik. Tuan Muda Tianying adalah seorang jenius yang tiada taranya di Istana Burung Surgawi. Dia mengundangku ke pesta, dan aku tidak bisa menolaknya. Lu Ming, kamu bisa berjalan-jalan sendiri di sekitar Istana Phoenix. Saya pergi. Kata Huang Ling. Baiklah, kamu boleh pergi. Lu Ming mengangguk. Roh Phoenix berbalik dan pergi. Lu Ming berjalan-jalan di sekitar Istana Phoenix sebentar untuk bersantai. Dia kembali ke kamarnya dan berencana memasuki diagram gunung dan sungai untuk terus berkultivasi. Saat ini, mata Lu Ming menyipit. Ada seseorang di kamarnya. Ada 3 pemuda yang memandang Lu Ming dengan mata seperti kilat. Bas! Salah satu pemuda itu bergerak dan muncul di pintu. Setelah beberapa saat, sebuah gulungan prasasti muncul. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan membentuk lingkaran cahaya yang menyelimuti ruangan. Semuanya, kalian memasuki ruangan yang salah. Lu Ming berkata dengan tenang. Omong kosong. Lu Ming, serahkan peta makam Raja Reinkarnasi. Anda tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Salah satu pemuda berbicara, suaranya dingin. Ketiga pemuda itu memancarkan aura yang kuat. Mereka semua adalah ahli di alam setengah Sein tahap kedua. Namun, mereka semua adalah badan spiritual bumi kelas atas. Siapa yang mengirimmu? Katakan lalu pergilah. Lu Ming berteriak dengan dingin. Kamu sedang mencari kematian. Karena kamu tidak mau menyerahkannya, aku akan mengambilnya sendiri. Salah satu pemuda itu berteriak dengan dingin. Dia melangkah maju dan meraih Lu Ming dengan telapak tangannya. Telapak tangannya membesar dengan cepat dan ditutupi oleh cahaya berdarah. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan dan seolah-olah dia sedang menghancurkan rumput liar kering dan menghancurkan kayu busuk. Telapak tangan pemuda itu langsung meledak dan tubuhnya terlempar. Dia menabrak lingkaran cahaya dan mematahkan lingkaran cahaya. Tubuhnya menabrak dinding ruangan dan terbang keluar. Kemudian, Lu Ming berbalik dan melayangkan pukulan lagi. Pria muda yang berdiri di depan pintu juga terlempar karena pukulan itu. Bagaimana mungkin? Pemuda terakhir terkejut. Mereka semua sudah berada di alam setengah biksu tahap kedua dan telah memahami hukum yang ada. Namun, mereka bukan tandingan Lu Ming dan dikirim terbang dengan setiap pukulan. Dia bahkan tidak berpikir ketika sosoknya melonjak ke langit, menerobos ruangan, dan bergegas keluar. Sejak kamu datang, jangan pergi. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia bergerak dan mengejar pemuda itu, mendekatinya dengan cepat. Pemuda itu ketakutan dan berteriak, Tuan Muda, selamatkan saya. Ledakan. Begitu pihak lain selesai berbicara, Lu Ming sudah muncul di sampingnya. Sarung tangan esensi yang mengalir bersinar dan dia melayangkan pukulan, mencabik-cabik pihak lain. Biasanya, para jenius dengan tubuh spiritual bumi tingkat superior bukanlah tandingan Lu Ming kecuali mereka telah mencapai alam setengah suci tahap ketiga dan terpengaruh oleh hukum. Mereka akan dengan mudah dihancurkan dan dibunuh. Bas, bas, bas. Saat ini, suara udara yang terkoyak terdengar dari segala arah. Lebih dari selusin sosok bergegas menuju Lu Ming dengan niat membunuh dingin yang tidak disembunyikan sama sekali. Begitu banyak ahli yang masuk. Membunuh. Lu Ming berteriak dan mengaktifkan teknik pedang dewa melalui gelombang suara, menyerbu ke arah selusin ahli. Dengan kekuatan jiwa Lu Ming, yang telah mencapai tahap ketiga dari alam setengah suci, teknik pedang surgawi ternyata sangat kuat. Para pemuda itu segera mengeluarkan jeritan nyaring dan jatuh ke tanah satu demi satu, tidak lagi bernapas. Sialan, Lu Ming,
Kamu layak mati. Raungan marah terdengar. Sosok berwarna merah darah muncul di udara dan menyerang Lu Ming. Tuan muda penjara darah, itu kamu. Lu Ming berkata dengan dingin. Orang terakhir yang muncul adalah Tuan muda penjara darah. Pada saat ini, tubuh Tuan muda penjara darah dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, dan matanya merah. Dia sangat marah, dan hatinya sakit. Awalnya, dia berpikir bahwa itu akan cukup untuk berurusan dengan Lu Ming dan beberapa jenius di alam semi-sage tahap kedua. Dia akan membawa lebih dari 10 ahli untuk mendukung mereka. Namun, dia tidak menyangka ketiga ahli itu akan dibunuh oleh Lu Ming dalam sekejap. Bahkan 10 ahli lainnya terbunuh oleh serangan jiwa Lu Ming. Mereka semua jenius, dan itu membuat hatinya berdarah. Dia harus merobek Lu Ming menjadi ribuan bagian. Dan EBSCP, huhu. Bendera berwarna merah darah muncul di tangannya. Bendera berwarna merah darah melebar dengan cepat dan menutupi langit. Itu berubah menjadi lautan darah dan menyelimuti Lu Ming dan seluruh halaman. Siapa ini? Para murid Istana Phoenix terkejut dan bergegas keluar dari halaman mereka. Mereka berdiri tinggi di langit, tetapi ekspresi mereka berubah saat melihat lautan darah. Lautan darah terlalu menakutkan. Jika orang biasa diselimuti olehnya, hanya kematian yang menunggu mereka. Itu penjara darah Tuan Muda. Beraninya dia menimbulkan masalah di Istana Phoenix kita. Pergi dan lapor pada gadis suci. Para murid Istana Phoenix menjadi gempar. Terjadi keributan besar di sini. Tidak hanya Istana Phoenix, tetapi lebih dari separuh kota pun khawatir. Satu demi satu sosok bergegas ke langit dan menyaksikan dari jauh. Itu penjara darah Tuan Muda. Dia sebenarnya menyerang Istana Phoenix. Itu pasti karena peta makam Kaisar Samsara di tangan Lu Ming. Tapi sejujurnya, Lu Ming tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan peta. Tuan muda penjara darah, apakah kamu tidak takut pada Feng Ling? Dia kemungkinan besar menggunakan metode lain untuk memblokir roh Phoenix. Banyak orang memikirkannya dan menebak tujuan Tuan muda penjara darah. Restoran abadi mabuk berada cukup jauh dari Istana Phoenix, namun keributan di Istana Phoenix masih bisa terdengar di sini. Sial! Itu orang dari penjara darah. Huang Ling bergegas keluar dari restoran abadi yang mabuk dan melihat ke arah Istana Phoenix dengan ekspresi muram. Bas! Bas! Dua sosok muncul di sampingnya. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah bulu hitam, dan yang lainnya adalah Pangeran Gagak Emas ke-10. Feng Ling, ayo terus minum. Kata pemuda berjubah hitam dengan tenang. Tuan muda Tianying, saya tidak menyangka Anda akan bergabung dengan penjara darah. Kamu mengajakku berkencan terlebih dahulu agar penjara darah bisa bergerak, kan? Huang Ling dengan dingin menatap pria berbaju hitam itu. Pria ini adalah Tuan Muda Tianying dari Istana Burung Surgawi. Tuan Muda Tianying terkekeh. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya, tapi memang ada aura yang mengunci Huang Ling. Apa yang dilakukan penjara darah? Bagaimana mereka bisa menimbulkan keributan besar ketika mereka berhadapan dengan Kaisar Bela Diri LV9? Petik 2. Tuan Muda Tianying mendengus dalam hatinya. Wajah Pangeran Gagak Emas ke-10 terlihat tenang. Dia tidak mengetahui hal ini sebelumnya, dan sekarang setelah dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Feng Ling, ayo terus minum. Tuan Muda Tianying melanjutkan. Baiklah, jika kamu ingin minum, aku akan menemanimu. Tiba-tiba, Huang Ling tersenyum tak bisa dijelaskan, berbalik, dan kembali ke restoran abadi yang mabuk. Hal ini menyebabkan Tuan Muda Tianying tercengang. Dia mengira Huang Ling akan langsung bergegas ke Istana Phoenix untuk menyelamatkannya. Dia tidak menyangka dia akan kembali ke restoran abadi yang mabuk. Sepertinya hubungan Huang Ling dan Lu Ming tidak baik. Sky Eagle tertawa di dalam hatinya. Dia tidak tahu bahwa Huang Ling mengetahui kekuatan tempur Lu Ming. Lu Ming telah membunuh Wan Tiancheng saat itu. Sekarang setelah budidayanya meningkat, dia tidak diragukan lagi lebih kuat. Penjara darah Tuan Muda jelas-jelas mencari kematian dengan menargetkan Lu Ming. Bab 1629 Kekuatan Tempur Lu Ming. Di Istana Phoenix, Tuan Muda Penjara Darah mengaktifkan bendera darah dengan gila-gilaan. Seluruh tubuhnya akan berubah menjadi cahaya merah darah dan bergabung ke dalam lautan darah untuk memurnikan Lu Ming. Langkah ini lagi, sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyuman dingin. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengangkatnya ke udara. Ledakan. Di langit, segel besar yang mengubah langit muncul. Itu menekan lautan darah seperti gunung Tai.
Ledakan. Lautan darah bergetar hebat. Sejumlah besar energi berwarna darah dilenyapkan, dan lautan darah ditekan dan diperkecil ukurannya. Ketika Luming pertama kali bertarung dengan Tuan Muda Penjara Darah, dia hanya bisa membuka lubang di lautan darah dengan menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit dengan seluruh kekuatannya. Tapi sekarang, segel kekacauan yang membalikkan langit telah menembus ke tingkat kelima dan kekuatannya telah meningkat pesat. Bahkan jika Luming tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih bisa menekan lautan darah dan terus-menerus melenyapkannya. Bas! Lautan darah bergetar. Luming berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar dari lautan darah, berdiri tinggi di langit. Asura, Luming, kamu seorang Asura. Tuan Muda Penjara Darah itu meraung dengan marah, dan suaranya menyebar jauh dan luas. Apa, Shuro, Luming adalah Asura. Asura yang sangat misterius dan kuat itu sebenarnya Luming. Petik 2. Itu mungkin. Jangan lupa bahwa budidaya Asura juga berada di alam bela diri kerajaan tingkat 9, sama dengan budidaya Luming. Raungan Tuan Muda Penjara Darah mengejutkan banyak orang. Luming adalah Asura misterius yang telah menantang para ahli. Suara mendesing. Tuan Muda Penjara Darah mengambil lautan darah, yang diubah kembali menjadi bendera besar dan dipegang di tangannya. Luming, karena kamu seorang Asura, aku datang ke orang yang salah. Setelah berkata sebanyak ini, Tuan Muda Penjara Darah ingin pergi. Dia tahu bahwa jika Luming adalah seorang Asura, dia tidak akan bisa menjatuhkannya. Hehe, karena kamu datang hari ini, kamu akan tinggal di sini selamanya, sama seperti bawahanmu. Luming berkata dengan dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan pada saat yang sama, titik cahaya muncul di tubuhnya. 12 senjata suci melayang di sekelilingnya. Suara mendesing. Luming memegang tombak naga hitam dan menusukkannya ke penjara darah Tuan Muda. Kamu ingin membunuhku. Hanya kamu. Tuan Muda Penjara Darah berteriak dan mengibarkan bendera darah. Cahaya merah darah memenuhi langit saat dia bertarung dengan Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertukar beberapa gerakan berturut-turut, mereka tidak terkendali. Luming, bahkan jika kamu menggunakan jurus pamungkasmu, kamu hanya akan setara denganku. Kamu ingin membunuhku. Bermimpilah. Tuan Muda Penjara Darah meraung. Membunuh. Mati. Luming tiba-tiba berteriak dan mengaktifkan teknik pedang sucinya. 2 lampu pedang hitam legam keluar dari matanya dan menyerbu tubuh Tuan Muda Penjara Darah. Teknik serangan jiwa tidak berguna untukku. Saya memiliki pertahanan spiritual Tuhan. Tuan Muda Penjara Darah berhenti di tengah kalimat dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Dia merasakan sakit yang merobek jiwanya. Bagaimana jiwamu bisa begitu kuat? Tuan Muda Penjara Darah meraung. Luming mencibir dan melangkah ke dalam kehampaan. Sebuah cap kekacauan yang membalikkan langit muncul di telapak tangannya dan dia melemparkannya ke penjara darah Tuan Muda. Ledakan. Segel Empirean yang kacau ini memiliki sekitar 60% dari kekuatan penuhnya, dan kekuatannya sama mengejutkannya. Tuan Muda Penjara Darah mengibarkan bendera darah dan menyerang segel Primal Chaos yang memutar langit. Namun, Tuan Muda Penjara Darah terkena teknik pedang Dewa Luming. Jiwanya sangat kesakitan dan kekuatannya berkurang. Setelah tabrakan hebat, Tuan Muda Penjara Darah terpaksa mundur. Bas! Segel kekacauan yang membalikkan langit muncul di tangan Luming dan dia menekannya ke penjara darah Tuan Muda. Setelah Luming membuang stempel yang membalikkan langit, gelombang mengerikan menyebar dari telapak tangannya. Orang dapat melihat bahwa segel Empirean kekacauan telah muncul di masing-masing telapak tangan Luming. 2 segel Empirean kekacauan muncul sekaligus. Satu demi satu, mereka didakwa ke penjara darah Tuan Muda. Pada saat yang sama, Luming menggunakan teknik pedang dewa untuk menyerang Tuan Muda Penjara Darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tuan Muda Penjara Darah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, tetapi setelah terus-menerus memblokir 5 atau 6 segel kekacauan yang membalikkan langit, cahaya darah di tubuhnya terus bergetar. Wajahnya sepucat kertas, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Di bawah serangan terus-menerus dari segel Primal Chaos yang membalikkan langit dan teknik pedang dewa, Tuan Muda Penjara Darah terluka parah. Ketika kekuatan jiwanya dan segel kekacauan yang membalikkan langit belum menembus, tubuh utama Luming hanya bisa melawan penjara darah Tuan Muda hingga seri bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi sekarang, dia benar-benar bisa menekan penjara darah Tuan Muda. Ayo pergi. Tuan Muda Penjara Darah ketakutan.
Setelah meledakkan stempel Primal Chaos yang mampu membalikkan langit, dia ingin melarikan diri. Namun, stempel yang lebih besar yang mampu membalikkan langit terbentuk dan menekannya. Pada saat yang sama, Glabella Luming bersinar. Ming Lian melangkah keluar, dan piringan formasi Tai Chi muncul. Pola Tai Chi muncul dan menekan penjara darah Tuan Muda. Kamu, bagaimana mungkin? Murid Tuan Muda penjara darah berkontraksi dengan tajam saat dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, dia tidak mampu melawan tubuh utama dan tubuh sekunder. Ledakan. Di bawah serangan gabungan pola Tai Chi dan segel kekacauan yang membalikkan langit, tubuhnya meledak dan berubah menjadi kumpulan cahaya darah. Kemudian, cahaya darah menggeliat dan mengembun menjadi tubuh Tuan Muda penjara darah lagi. Namun, auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia sangat lemah. Bas. Pola Tai Chi di atas kepala tubuh kedua bersinar dan berubah menjadi dua pedang ikan yin yang menebas penjara darah Tuan Muda. Tuan Muda penjara darah sangat ketakutan, dan dia dengan panik mengibarkan bendera darah untuk memblokir serangan itu. Pedang ikan yin yang berubah menjadi dua garis pancaran pedang hitam dan putih. Mereka menembus kekosongan dan memukul bendera darah. Cahaya darah dari bendera darah langsung pecah. Pedang ikan yin yang membuat dua lubang pada bendera darah, dan kekuatan bendera darah hampir hancur. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan segel kekacauan yang membalikkan langit. Segel kekacauan besar yang membalikkan langit terbentuk dan akan membunuh Tuan Muda penjara darah. Tidak, Tuan Muda penjara darah berteriak ketakutan. Dia sudah terluka parah, auranya lemah dan putus asa. Sekarang setelah bendera darahnya dilumpuhkan dan Lu Ming telah melepaskan cap kekacauan yang membalikkan langit dengan sekuat tenaga, dia merasa bahwa dia akan terbunuh oleh gerakan ini. Lu Ming, kamu tidak bisa membunuhku. Kami berada di kota Darkwater. Anda tidak bisa melakukannya. Senior, selamatkan aku. Tuan Muda penjara darah meraung seperti orang gila. Dia ingin para ahli alam Sein asli di kota air gelap ikut campur. Sebelum dia bergerak, dia takut kalau pembangkit tenaga listrik tingkat suci setempat akan ikut campur. Kini, dia sangat berharap agar para tokoh dikdaya di tingkat suci setempat bisa turun tangan. Sayangnya, dia kecewa. Tidak ada gerakan sama sekali. Pembangkit tenaga listrik tingkat Sein asli tampaknya tidak memiliki niat untuk bergerak. Hal ini mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Di masa lalu, jika terjadi keributan sebesar itu, para orang suci setempat pasti sudah turun tangan. Namun, tidak ada pergerakan sama sekali hari ini. Mati, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengangkat tangannya, dan segel Primal Chaos yang membalikkan langit memancarkan aura menakutkan yang menekan penjara darah Tuan Muda. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya pedang yang menakutkan menembus kekosongan di belakang Lu Ming. Ia melintasi jarak jauh dalam sekejap dan menusuk ke punggung Lu Ming. Cahaya pedang ini terlalu menakutkan. Itu cepat, akurat, dan kejam. Yang terpenting, waktunya tepat. Ia menyerang ketika Lu Ming menyerang Tuan Muda penjara darah dengan sekuat tenaga. Apalagi tidak ada peringatan sama sekali. Bab 1630 membunuh Tuan Muda penjara darah. Pembunuh dari rumah 1000 pembunuh. Sebuah pemikiran muncul di benak Lu Ming. Terlebih lagi, ini adalah pembunuh yang sangat menakutkan. Dia 10 kali lebih menakutkan daripada pembunuh manapun dari kediaman ribuan pembunuh yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Dia jelas merupakan ahli kebanggaan surga yang setara dengan Tuan Muda penjara darah, Wan Tiancheng, dan yang lainnya. Terlebih lagi, dia adalah seorang pembunuh. Jika itu adalah favorit surga lainnya seperti Tuan Muda penjara darah, mereka pasti sudah terbunuh oleh pedang ini tanpa keraguan. Tapi Lu Ming bukan sembarang orang. Selama periode ini, dia telah berjaga-jaga terhadap para pembunuh di rumah 1000 pembunuh dimanapun dia berada, bahkan dalam perang. Oleh karena itu, dia merasakannya saat pembunuh dari rumah 1000 pembunuh itu bergerak. Dia tidak membiarkan gelembung bergerak karena dia berjaga-jaga terhadap para pembunuh dari Manor yang membunuh ribuan orang. Oleh karena itu, ketika cahaya pedang menembus tubuh Lu Ming, tubuhnya hancur seperti kaca. Tubuh Lu Ming telah muncul kembali lebih dari 10 meter jauhnya. Pada saat kritis, gelembung-gelembung mulai bergerak. Dia menggunakan domain ruang waktu untuk memindahkan Lu Ming lebih dari 10 meter sementara cap kekacauan yang membalikkan langit terus menekannya. Ledakan.
Segel primal chaos yang memutar langit, yang digunakan dengan kekuatan penuh, menyerang tubuh Tuan Muda Penjara Darah. Tubuhnya langsung meledak dan berubah menjadi bola cahaya darah. Cahaya darah menggeliat dan mencoba melarikan diri, tetapi kekuatan mengerikan dari Cap Primal Chaos yang membalikkan langit terus-menerus melenyapkan penjara darah Tuan Muda. Tidak, Tuan Muda Penjara Darah mengeluarkan tangisan yang tidak rela dan menyedihkan. Kemudian, kumpulan cahaya darah sepenuhnya dilenyapkan dan menghilang dari dunia. Tuan Muda Penjara Darah sudah mati. Suara mendesing. Pada saat ini, sinar pedang lain ditujukan ke Lu Ming. Itu sangat cepat dan kuat. Namun, Lu Ming sudah bersiap. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan ke arah cahaya pedang. Cahaya pedang bergetar dan seorang pria berbaju hitam muncul. Dia meminjam kekuatan pukulan Lu Ming dan mundur dengan cepat. Serangan kedua diblok lagi oleh Lu Ming. Pihak lain tahu bahwa pembunuhan itu gagal dan ingin mundur. Tetaplah di sini. Lu Ming menendang tombak naga hitam. Tombak naga hitam berubah menjadi sambaran petir hitam dan ditembakkan ke arah pihak lain. Lu Ming menggunakan langkah angin petir dan mengambil satu langkah ke depan. Dia mengambil pedang tempur di sampingnya dan menebasnya. Cahaya pedang sepanjang 10.000 meter menebas ke arah pria berbaju hitam. Bas! Dan EBSP, suara mendesing. Pria berbaju hitam itu sangat cepat. Sosoknya bersinar tanpa henti, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Dia pertama-tama menghindari serangan tombak naga hitam, lalu menebaskan sinar pedang yang bertabrakan dengan sinar pedang Lu Ming. Namun, pada saat ini, gelembung transparan tiba-tiba muncul di sekitar tubuh pria berjubah hitam itu, menyelimutinya. Tubuhnya langsung menegang. Tubuh kedua mengendalikan pedang ikan yin yang dan menebas lawannya. Pembunuh di tubuh Black tiba-tiba berubah menjadi ilusi, dan kemudian cahaya pedang yang menakjubkan meledak, memecahkan gelembung transparan dalam satu pukulan. Dia ingin melarikan diri, tapi dia masih terlambat satu langkah. Pedang hitam dari pedang ikan yin yang menebas tubuhnya, hampir memotongnya menjadi dua di bagian pinggang. Darah segar bertebaran di langit. Pembunuh berbaju hitam itu meraung dan tubuhnya ditutupi lapisan kabut hitam. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia menghilang ke dalam kehampaan dalam beberapa kilatan. Para pembunuh di rumah 1000 pembunuh itu terlalu kuat. Mereka gagal membunuh targetnya dan ingin mundur. Bahkan Lu Ming tidak bisa menahannya di sini. Semua itu sepertinya memakan waktu lama, namun nyatanya terjadi dalam sekejap. Pada saat ini, banyak penonton di sekitarnya akhirnya bereaksi dan tersentak. Tuan Muda Penjara Darah sudah mati. Astaga, Lu Ming membunuh Tuan Muda Penjara Darah. Dia meninggal di tangan seniman bela diri Kerajaan Bela Diri LV9. Sulit dipercaya. Lu Ming adalah seorang Shuro, dan dia menjadi lebih kuat lagi. Juga, tubuh apa itu? Mungkinkah itu tiruan? Tapi kelihatannya tidak seperti itu. Bahkan para pembunuh dari rumah 1000 pembunuh itu terluka dan terpaksa mundur. Ini terlalu menakutkan. Adegan itu heboh. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat dan terkejut dengan kekuatan dan kemampuan Lu Ming. Di restoran abadi yang mabuk, Tuan Muda Tianjing tidak lagi tenang. Dia berdiri tinggi di langit dan melihat ke kejauhan. Saat ini, wajahnya sangat suram. Penjara darah itu benar-benar mendekati kematian. Sambil memegang cangkir anggur, Huang Ling berjalan ke sisi Tuan Muda Tianjing dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu sudah tahu tentang kemampuan Lu Ming. Tuan Muda Tianjing berkata dengan gigi terkatup. Hehe, bagaimana menurutmu? Huang Ling tersenyum. Wajah Tuan Muda Tianjing sehitam arang. Jelas sekali bahwa Huang Ling tahu bahwa Tuan Muda Penjara Darah bukanlah tandingan Lu Ming, itulah sebabnya dia begitu tenang. Hah, Tuan Muda Tianjing mendengus dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melangkah ke udara dan pergi. Lu Ming ini adalah orang nomor 1. Pangeran Gagak Emas ke-10 meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan tenang sebelum melangkah ke udara dan pergi. Lu Ming, sepertinya kamu menjadi lebih kuat lagi. Istana Phoenix. Roh Phoenix bergumam dan terbang menuju Istana Phoenix. Segera, Huang Ling kembali ke Istana Phoenix. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Kata Huang Ling. Saya baik-baik saja. Feng Ling, sepertinya ada pengkhianat di Istana Phoenixmu. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dan EBSP, penjara darah anak buah Tuan Muda mampu menyelinap ke kamarnya tanpa mengeluarkan suara, yang berarti seseorang dari Istana Phoenix telah membantunya. Jika tidak,
Hal itu tidak mungkin terjadi. Saya akan menyelidiki masalah ini. Suaranya berubah dingin saat dia melirik murid-murid Istana Phoenix. Ekspresi para murid berubah. Lu Ming, tidakkah menurutmu aneh bahwa pembangkit tenaga listrik Sagestage lokal di kota Darkwater tidak bergerak kali ini? Kata Huang Ling. Memang, Lu Ming mengangguk. Dia juga merasa ini agak aneh. Keduanya berdiskusi sebentar namun belum bisa mencapai kesimpulan. Mereka hanya bisa menebak bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat suci setempat tidak ada. Namun, dia mendengar bahwa ada lebih dari satu ahli alam bijak di kota Darkwater. Tidak mungkin semuanya hilang. Karena dia tidak dapat memahaminya, dia tidak terlalu memikirkannya. Huang Ling mengatur halaman baru untuk tempat tinggal Lu Ming. Kerumunan di sekitarnya juga bubar, dan berita tentang pertempuran ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota Darkwater. Pertempuran ini membuat Lu Ming terkenal. Mampu membunuh seorang jenius seperti Tuan Muda Penjara Darah, di mata banyak orang, Lu Ming bahkan lebih menakutkan daripada Huang Ling. Mereka akhirnya tahu kenapa Huang Ling dan Lu Ming memiliki peta dan kunci makam Raja Samsara. Itu karena Lu Ming memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kerumunan tidak lagi berani meremehkan Lu Ming, yang merupakan ahli bidang bela diri kerajaan LV9. Tentu saja, ada hal lain yang berdampak besar. Mengapa pembangkit tenaga listrik tingkat suci setempat tidak bergerak? Masalah ini sangat aneh dan setiap orang mempunyai pendapat berbeda. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, topik ini semakin memanas. Ini karena ada beberapa pertempuran lagi di kota Darkwater beberapa hari ini, namun tidak ada satupun orang suci setempat yang bergerak. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah orang bijak setempat sudah berhenti peduli dengan situasi tersebut. Dengan kata lain, mereka bisa menyerang sesuka hati di dalam kota, sama seperti yang mereka lakukan di luar. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di kota Darkwater berada dalam bahaya. Bab 1631 Arus Bawah yang Melonjak. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu sejak Lu Ming membunuh Tuan Muda Penjara Darah. Dalam 7 hari terakhir, seseorang akhirnya memasuki kota air gelap dengan membawa kunci dan makam Raja Samsara. Dengan cara ini, hanya ada satu salinan peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi. Saat ini, suasana di kota Darkwater menjadi lebih khusyuk. 3 kota lainnya, talenta tertinggi juga telah mendengar tentang berita tentang makam Kaisar Reinkarnasi dan memasuki kota air gelap. Ledakan. Pada malam hari ke-7, terdengar suara mengejutkan di kota air yang gelap. Seseorang sedang berkelahi. Satu demi satu sosok menyerbu ke langit dan melihat ke kejauhan. Lu Ming juga bergegas ke langit dari kamarnya dan mengamati dari kejauhan. Bas. Kemudian, Lu Ming melihat seorang pemuda bergegas ke langit untuk melarikan diri. Itu dia. Jantung Lu Ming berdetak kencang saat dia mengenali pemuda ini. Pria ini adalah kesayangan surga yang memiliki kunci dan peta makam Raja Samsara. Dia juga seorang ahli dengan tubuh spiritual surgawi dan telah memahami hukum. Ledakan. Sebuah tangan kuning besar tiba-tiba terbentuk dan meraih pemuda itu. Pemuda itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mematahkan tangannya. Pada akhirnya tangan kuning itu patah, namun pemuda itu sendiri juga terluka parah dan mengeluarkan seteguk darah. Beri aku peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi, dan aku akan mengampuni nyawamu. Seorang pria muda berjubah kuning muncul di langit, dan auranya yang luas menekan sekeliling. Tangki hukum. Sekilas Lu Ming dapat mengetahui bahwa pemuda berjubah kuning ini adalah seorang setengah orang suci yang memiliki badan hukum. Selain itu, dia juga merupakan tubuh spiritual surgawi, setingkat dengan 10 pangeran gagak emas dan kamu Dongfang. Jangan pernah memikirkannya. Pemuda itu meraung dan mencoba keluar dari pengepungan. Namun, mata pemuda berjubah kuning itu menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, pedang batu besar muncul di langit dan menebas pemuda itu. Terdapat perbedaan besar antara alam setengah biksu tahap kedua dan tahap ketiga. Pemuda itu sama sekali bukan tandingannya. Setelah beberapa gerakan, tubuhnya ditembus oleh pedang batu, dan dewa spiritualnya hampir hancur. Jangan bunuh aku. Aku akan memberimu peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi. Pada akhirnya, pemuda itu ketakutan dan menyerahkan peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi. Pemuda berjubah kuning itu menyimpan kunci peta makam Kaisar Reinkarnasi dan mendengus dingin. Dia melangkah ke udara dan menghilang ke kota air yang gelap. Meski pemuda itu tidak mau, dia tidak punya pilihan lain. Namun,
Para Saint asli masih belum bergerak. Kota air yang gelap akan berada dalam kekacauan. Banyak orang menghela nafas. Paragon dari 3 kota lainnya semuanya telah datang ke kota Darkwater, namun penduduk asli kota Saints of Darkwater tidak ikut campur. Semua orang tahu bahwa kota Darkwater akan berada dalam kekacauan. Semua orang ingin memasuki makam Kaisar Reinkarnasi, termasuk petanya. Akan ada perjuangan untuk itu. Orang-orang yang menguasai peta dan kunci makam mungkin akan dirombak. Untuk sementara waktu, kota air yang gelap dipenuhi arus bawah. Ekspresi Lu Ming dan Huang Ling juga berubah serius. Halaman mereka sangat dekat satu sama lain. Selain itu, mereka telah berkultivasi secara tertutup dan tidak pergi kemana-mana. Mereka takut jika berpisah, mereka akan diserang dan peta serta kunci makam Raja Samsara akan diambil. Pada malam kedua, pertempuran besar lainnya terjadi. Favorit surga yang memiliki kunci peta makam Raja Reinkarnasi ingin meninggalkan kota Darkwater di malam hari dan bersembunyi di kegelapan. Dia akan keluar setelah dia mengumpulkan semua kuncinya. Namun, begitu dia melangkah keluar dari gerbang kota air gelap, dia dikepung oleh 3 favorit surga dengan level yang sama. Pada akhirnya, dia terluka parah dan harus menyerahkan peta dan kuncinya. Alhasil, suasana di kota Darkwater menjadi semakin khusyuk. Selain 10 pangeran gagak emas dan kamu Dongfang, yang tidak mereka takuti, orang lain yang memiliki kunci peta makam Raja Samsara telah menemukan orang untuk diajak bekerja sama. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kalau tidak, jika dibawa pergi, tidak ada yang tersisa. Beberapa hari telah berlalu, namun rangkaian kunci peta terakhir masih belum muncul. Pada hari ini, 2 sosok tiba di Istana Phoenix. Lu Ming dan Huang Ling muncul bersama. Zhao Kuang, Sima Liang, itu kamu. Mengapa kamu datang ke Istana Phoenixku? Kata Huang Ling. 2 orang yang baru tiba adalah Zhao Kuang dan Sima Liang. Huang Ling, Lu Ming, kami di sini untuk membentuk aliansi denganmu. Kata Zhao Kuang. Ada begitu banyak pembudidaya kuat di kota air gelap sekarang. Bagaimana kalau kita membentuk aliansi dan pergi ke makam Raja Samsara bersama-sama? Petik 2. Sima Liang melanjutkan. Oh, aliansi. Apakah Anda memiliki kunci dan peta makam Raja Reinkarnasi? Lu Ming bertanya. Zhao Kuang dan Sima Liang tercengang. Tentu saja, saya tidak. Karena kamu tidak memilikinya, apa hakmu untuk membentuk aliansi dengan kami? Enyah. Lu Ming melambaikan tangannya dengan santai. Kedua orang ini punya ide bagus. Bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan sesuatu tanpa apapun? Wajah Zhao Kuang dan Sima Liang langsung menjadi gelap. Lu Ming, orang lain di kota Darkwater yang memiliki peta dan kunci makam semuanya mencari ahli untuk membentuk aliansi guna meningkatkan kekuatan mereka. Kami berdua mencarimu untuk bekerja sama karena kami sangat menghargaimu, tapi kamu sombong sekali. Lu Ming, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu bisa membunuh Wan Tiancheng dan Tuan Muda Penjara Darah, kamu bisa melanggar hukum dan meremehkan orang lain. Jika 2 atau bahkan 3 orang seperti Tuan Muda Penjara Darah bergabung, apakah kamu masih cocok untuk mereka? Sima Liang berkata dengan gigi terkatup. Lu Ming sudah menyuruhmu tersesat. Kenapa kamu tidak tersesat? Huang Ling memarahi. Bagus, bagus, sangat bagus. Lalu aku akan melihat kunci petamu diambil. Zhao Kuang sangat marah. Dia dengan sedih meninggalkan kalimat ini dan pergi bersama Sima Liang. Lu Ming dan Huang Ling saling memandang dengan tatapan muram. Kemudian, mereka kembali ke kamar masing-masing dan mulai berkultivasi dengan gila-gilaan. Namun, terlalu sulit bagi tubuh utama Lu Ming untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Segel kekacauan yang membalikkan langit baru saja menerobos, jadi hampir tidak mungkin untuk mengolahnya ke tingkat ke-6 dalam waktu singkat. Hal yang sama juga terjadi pada basis budidayanya. Oleh karena itu, Lu Ming terus menyempurnakan kristal iblis untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Tiba-tiba, jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia berseri-seri dengan gembira dan memasuki diagram gunung dan sungai. Ming Lian duduk di gunung dengan menyilangkan kaki. Piringan formasi Taiji melayang di atas kepalanya dan menyebarkan sinar cahaya. Api energi mental emas di antara alis klon itu menari. Tiba-tiba, api energi mental meluas dan cincin energi mental muncul di tubuh klon. Ada 10 titik cahaya pada cincin roh emas ke-9.
Ini berarti dia akhirnya menyalakan lampu roh ke-10 dan mencapai alam kesempurnaan. Tingkatan ini setara dengan tingkat pertama dari setengah biksu dalam seni bela diri. Langkah selanjutnya adalah memahami hukum. Baiklah, Lu Ming sangat gembira. Peningkatan tubuh kedua tidak diragukan lagi akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Pada saat kritis ini, itu akan sangat membantunya. Kemudian, cincin roh menghilang, dan tubuh kedua mulai mengkonsolidasikan budidayanya. Lu Ming mengambil alih dan meninggalkan diagram gunung dan sungai untuk terus menyempurnakan kristal jahat iblis. Namun, tidak lama kemudian, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya dan bergegas keluar halaman. Itu karena beberapa aura menakutkan menekan Istana Phoenix. Bab 1632 4 lawan 2. Ledakan, 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 ledakan. Total ada 4 aura menakutkan. Mereka naik seperti asap dan menuju Istana Phoenix. Lalu, 4 sosok berjalan di udara. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, langit akan bergemuruh, dan tekanan besar menekan Istana Phoenix. Sesosok muncul dan Huang Ling muncul di samping Lu Ming. Kemudian, murid-murid Istana Phoenix lainnya bergegas keluar. Akhirnya sampai di sini, Huang Ling bergumam, matanya serius. Favorit surga dari kota-kota lain akhirnya akan bergerak. 4 orang datang sekaligus. Keempat orang ini benar-benar ahli kebanggaan surga yang menakutkan. Masing-masing dari mereka adalah ahli kebanggaan surga setingkat Tuan Muda Penjara Darah dan Wan Tiancheng. Tanpa kekuatan tempur seperti itu, mereka tidak akan berani merancang apapun pada Lu Ming dan Huang Ling. 4 pemuda, 3 pria dan 1 wanita, berdiri berbaris di depan Huang Ling dan Lu Ming. Pada saat ini, seluruh kota Darkwater merasa khawatir. Banyak orang yang naik ke udara dan melihat ke atas. Itu sangat menakutkan. 4 kultivator kuat akan menyerang Lu Ming dan Huang Ling. Itu hanya masalah waktu saja. Para jenius lainnya semuanya mencari ahli untuk membentuk aliansi. Adapun Lu Ming dan Huang Ling, hanya ada 2. Tentu saja, mereka akan menjadi sasaran. 4 lawan 2, Lu Ming dan Feng Ling kemungkinan besar berada dalam bahaya. Mereka tidak bisa menyimpan peta dan kuncinya. Suara-suara itu bergema di langit. Tidak jauh dari Istana Phoenix, Zhao Kuang dan Sima Liang juga sedang menonton. Lu Ming, bukankah kalian semua sangat sombong? Kali ini, mari kita lihat bagaimana Anda dapat menyimpan kunci peta. Zhao Kuang tertawa dingin. Lu Ming dan Feng Ling sebaiknya dibunuh. Wajah Sima Liang dipenuhi dengan kekejaman. Huang Ling, Lu Ming, serahkan peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi. Seorang pemuda berkata langsung. Jika Anda menginginkan peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Huang Ling berkata dengan dingin. Huang Ling, meskipun tubuh Phoenix surgawimu yang abadi memiliki vitalitas yang kuat, kamu tidak memiliki peluang melawan kami berdua. Lu Ming, aku tahu kamu membunuh Tuan Muda Penjara Darah beberapa waktu lalu, tapi apakah kamu masih cocok untuk kami berdua? Aku memperingatkanmu, jangan membuat kesalahan. Seorang pemuda berkata dengan dingin. Kamu bisa mencoba melihat apakah kamu cocok untuknya. Lu Ming berbicara dengan cara yang sangat mendominasi. Kamu sangat keras kepala. Karena itu masalahnya, seranglah. Mati, teriak seorang pria muda sambil melangkah keluar dan menyerang Feng Ling. Pada saat yang sama, satu-satunya wanita di antara mereka berempat juga menyerang Feng Ling. 2 orang sisanya didakwa di Lu Ming. 2 lawan 1. Teriakan burung Phoenix terdengar, dan bayangan Phoenix yang abadi keluar dari tubuh Huang Ling. Sepasang sayap burung Phoenix terbentang dari punggungnya, dan seluruh tubuhnya bermandikan api abadi. Sayap Phoenix mengepak, dan seperti 2 pedang dewa, mereka menebas lawan, terlibat dalam pertarungan hebat dengan lawan. Namun, saat mereka bertukar pukulan, Huang Ling berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka berdua tidak lebih lemah darinya, jadi dia hanya bisa menggunakan tubuh Phoenix surgawinya yang abadi untuk bertahan. Adapun Lu Ming, dia juga terlibat dalam pertempuran besar dengan pihak lain. Sebuah kuali besar menekan Lu Ming, dan pada saat yang sama, ada pedang Qi yang menyala-nyala dan menakutkan. Kekuatan dari 2 makhluk favorit surga yang menakutkan yang bekerja sama terlalu kuat. Glabella Lu Ming bersinar dan Ming Lian melangkah keluar. Disformasi Tai Chi melayang di atas kepalanya. Diagram formasi Tai Chi muncul dan menekan pemuda yang telah menebas aura pedang menyala itu. Ledakan.
Pedang Qi yang menyala-nyala tersebar. Ming Lian melambaikan tangannya dan teriakan Phoenix terdengar. Pedang terbang Phoenix Feather terbang keluar. Kali ini, ada total 21 pedang terbang Phoenix Feather. Mereka membentuk susunan pedang dan berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan, menyerang pihak lain. Kembali ke Windy Plains, Lu Ming telah memperoleh lebih dari selusin bulu Phoenix. Selama periode waktu ini, semuanya telah disempurnakan menjadi pedang terbang bulu Phoenix oleh klon Ming Lian miliknya. Sebanyak 21 pedang terbang bulu Phoenix membentuk formasi pedang, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Pedang Matahari Surgawi. Pihak lain memegang pedang yang menyala-nyala dan menebas pedang Qi seperti matahari menuju tubuh kedua. Tubuh utama Lu Ming bersinar dengan cahaya saat dia melemparkan seni 10.000 tentara. Senjata suci muncul satu demi satu. Dia memegang tombak di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Mereka membombardir kuali dan membuatnya terbang. 9 kuali menekan langit. Lawan Lu Ming adalah seorang pemuda berjubah hitam. Dia memiliki rambut panjang dan aura misterius. 9 kuali melayang di sekelilingnya. Lu Ming mau tidak mau memikirkan kuali 9 naga surgawi. Kuali 9 naga surgawi juga memiliki 9 entitas untuk menekan pembuluh darah naga. Pemuda berjubah hitam mengendalikan 9 kuali untuk menekan Lu Ming. Membunuh. Lu Ming berteriak dan melemparkan teknik pedang dewa ke lawannya. Tubuh pemuda berjubah hitam itu bergetar, dan serangannya melambat. Lu Ming melemparkan tombak dan pedang di tangannya dan mengendalikan senjata suci lainnya untuk melawan 9 kuali. Dentang, dentang. Tidak diragukan lagi, 9 kuali itu semuanya adalah senjata Sein. Ketika 9 kuali bekerja sama, kekuatan mereka akan menjadi lebih mengejutkan. Di langit di atas Istana Phoenix, suara benturan logam terdengar seperti bunyi lonceng. Murid-murid lain dari Istana Phoenix tidak bisa ikut campur sama sekali. Para jenius biasa akan terluka atau bahkan terbunuh oleh Qi yang meluap jika mereka mendekat. Kekacauan. Lu Ming bergumam. Sebuah cap kekacauan yang membalikkan langit muncul di masing-masing telapak tangannya dan dia melemparkannya ke pihak lain. Perangko kekacauan yang membalikkan langit itu sebesar gunung. Ia menekan seolah ingin menghancurkan segalanya. Murid pemuda berjubah hitam itu berkontraksi dengan cepat. Dia memanggil beberapa kuali dan meledakkannya ke atas. Ledakan, ledakan. Dengan 2 dentuman yang teredam, kuali lawan terlempar, dan pemuda berjubah hitam itu mundur. Pada saat ini, sebuah pagoda muncul di atas kepala Lu Ming. Gelembung itu ada di dalam. Gelembung, bantu tubuh kedua ini. Lu Ming berkata dan pagoda itu terbang menuju medan perang dari badan prasasti kedua. Membunuh, mati. Lu Ming meraung dan melepaskan teknik pedang dewa. 2 Sky Seal yang terbalik muncul di telapak tangannya dan menekan pihak lain. Pihak lain meraung, dan tubuhnya memancarkan cahaya aneh, menyebabkan 9 kuali bergetar. Banyak senjata suci Lu Ming yang terlempar, dan dia kemudian bertarung melawan segel langit yang terbalik. Pertarungan antara keduanya murni pertarungan kekuatan yang sengit. Tidak ada teknik yang terlibat. Segel langit yang terbalik dan 9 kuali terus saling bertabrakan seperti gunung. Mereka terus saling membombardir di udara, mengguncang seluruh kota Darkwater. Banyak petani yang lebih lemah terpaksa mundur. Gelombang suara dari tabrakan itu terlalu kuat. Namun, dengan bantuan teknik pedang dewa Lu Ming, pemuda berbaju hitam itu perlahan kalah dari Lu Ming. Dia ditekan oleh Lu Ming dan harus mundur setelah setiap tabrakan. Setelah lebih dari 10 gerakan, pemuda berpakaian hitam telah mundur lebih dari 10 mil. 9 meterai gerbang dewa. Tangan Lu Ming tiba-tiba membentuk segel. 9 gerbang penyegelan tiba-tiba muncul di udara, memancarkan cahaya cemerlang. Masing-masing diarahkan ke salah satu kuali. Saat ini, Lu Ming telah mengembangkan 9 segel gerbang dewa hingga puncaknya. Dia bisa memadatkan 9 gerbang penyegel sekaligus. 9 gerbang terhubung dan kekuatan penyegelan meningkat pesat. 9 kuali lawannya tersegel dalam sekejap. Mereka berhenti di udara dan tidak bisa bergerak.